Oke, halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Apa kabar semuanya, teman-teman? Hari ini kita kembali ke koin ya. Jadi ke kripto ya, teman-teman ya, ke kripto. Jadi jajan apa sih hari ini? Jadi setelah kemarin ada bintang tamu SB1M berturut-turut, ada Mas Wendy dengan TikToknya bisa ditonton 5 juta viewer, atau dengan Mas Andreas dengan teknik SEO sederhana yang bisa membuat Mas Andreas bisa keliling dunia ya, termasuk ke beberapa Disneyland di dunia. Teman-teman yang belum nonton nonton ya sebelumnya ya di video-video kemarin bagus. Oke, teman-teman, sebenarnya sambil saya bisnis seperti pada umumnya, sebenarnya pada bulan-bulan ini saya lebih banyak itu ngumpulin uang jajan saya koleksi untuk koin-koin blue chip ya teman-teman. Jadi koin-koin blue chip tuh bener-bener lagi murah banget ya. Jadi bener-bener lagi diskon besar. Jadi saya sama sekali nggak ngelirik koin micin gitu. Nah tadi malam nih jam-jam ya ini jam segini nih jam 11 tuh saya iseng-iseng lihat koin koin han.cc. Nah ada yang menarik sih teman-teman. Langsung saya kan senangnya tuh bukan today base ya di koin han.cc ini ya. Saya senangnya langsung all time base gitu cari yang diskon. Nah saya kaget juga ya tiba-tiba melesat ini namanya Haspanda. Dalam 22 hari market cap-nya 1,3 juta. Ya udah iseng kan? Ya udah iseng lah saya buka lah ini ya. Saya biasanya all time base ini jadi gini ya teman-teman ya, koin ini oh ya by the way saya bukan penasihat keuangan suruh ngomong gitu ya. Dan ini bukan ajakan untuk beli, jadi disclaimer ya. Ini bukan ajakan untuk beli. Ini saya membuat video ini buat sejarah ketika saya beli koin ini. Jadi waktu beli beli koin micin kan saya kadang-kadang suka bikin video sendiri. Kadang ketika koinnya lagi melesat gitu, yang ada yang 100.000 jadi 15 juta, ada yang 100.000 jadi, ada yang kayak Shiba Inu tuh 500.000 jadi 4 juta gitu ya. Itu menarik sih teman-teman ya. Jadi saya kalau nonton video sebelumnya jadi menarik ya. Teman-teman bikin deh sejarah-sejarah video seperti itu, nggak usah di public gitu misalnya. Di apa namanya, di unlisted aja. Terus nanti kalau kalau misalnya nanti beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun naik kencang gitu, ini video akan jadi menarik gitu ya. Oke, kita langsung ke lihat Haspanda ini apa sih ya teman-teman ya, Haspanda ini ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi saya selalu, kalau buat pribadi saya ya, cara meriset koin micin itu ya, yaitu ini ngelihat ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu, ini nih, saya sebenarnya sudah beberapa catatan ya. Ini dari apa ya, dari catatan yang saya pelajari dari banyak teman yang udah sukses, terus ada beberapa YouTube juga. Pokoknya kalau saya, menurut saya sih eh yang pertama tuh nama brand ya. Nama brandnya bukan ikut-ikutan gitu ya. Dan ini namanya cukup unik, Panda gitu ya teman-teman, khas Panda. Oke, yang kedua itu apa namanya, market cap-nya. Nah, market cap-nya gede ya teman-teman ya. Lumayan besar ya, 1,3 juta ya dalam waktu kurang dari sebulan. Ini yang menjadi pertimbangan gini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngeliat ini ya, kalau saya selalu kalau di coinhan.cc itu saya ngeliatnya market cap-nya di atas sejuta tuh udah pasti saya sikat lah ibaratnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini udah kayak gini ya, kayak Maru ini udah 20 hari masih 20.000 gitu ya. Ini kalau buat saya ya, ini belum menarik sih. Maksudnya bukan menarik ya. Eh Peminatnya, kalau saya selalu ngibarin koin micin ini ibarat warung bakso lah gitu. Nih warung bakso Panda itu dalam 22 hari kan ibaratnya bukanya barengan nih. Tapi di sini wah penjualannya udah 1,3 juta lah ibaratnya gitu ya. Jadi lebih banyak orang beli baksonya di Khas Panda ini dibanding di Maru ini ya teman-teman. Apakah ini jelek? Belum tentu ini jelek juga. Apakah ini udah pasti bagus? Belum tentu ini bagus. Cuma paling nggak kalau kita sudah bisa meriset lah ibaratnya ya. Kalau misalnya warung baksonya rame kan artinya ya enak gitu ya. Artinya masa depannya harusnya bagus gitu. Itu yang sederhana seperti itu ya. Lain halnya nanti tiba-tiba ini kalau jadi 1 juta ya bolehlah kita pikirkan ya teman-teman, kayak Maru ini ya. Nah gitu ya misalnya contohnya ya. Oke, ini bukan ajakan beli sekali lagi. Launchnya tuh 15 Mei ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu holdernya banyak nggak nih holdernya? Holder tuh artinya orang yang beli terus ditahan ya teman-teman. Kayak saya ini holder nih. Saya beli ditahan sampai 2 tahun ya. Itu ngelihatnya di mana teman-teman ya? Nih kelihatan di sini nih. Di coinhan.cc itu kalau diklik itu langsung bisa diklik di sini ya teman-teman. Nah, koin-koin micin ini menarik ya teman-teman ya. Koin-koin micin ini yang membuat bisa naik ratusan persen, ribuan persen, bahkan jutaan persen ya teman-teman ya.
Kalau koin blue chip itu naiknya tuh nggak terlalu besar tapi jauh lebih aman. Kalau koin micin ini ya kalau hancur ya hancur gitu ya hilang gitu. Tapi kan good newsnya ya kalau teman-teman ya, kalau saya sih pakai uang kopi ya, jadinya ya nggak terlalu nggak terlalu dipikirkan banget lah gitu kalau nggak berhasil gitu ya. Tapi kalau berhasil bisa ratusan persen gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, maksudnya gini nih. Saya ulang lagi ya, sekali lagi ya. Kalau koin ya, kalau misalnya koin micin itu misalnya kita beli 300.000 gitu ya, sejatuh-jatuhnya sampai 90%, itu kan berarti uang kita masih berapa tuh? Kalau misalnya 300.000 kurang 90% berapa? 330 kali 9 ya. Gimana sih ngitungnya? Bentar-bentar. 300.000, 10%-nya kan 30.000 kali 9. 30.000 ya, 30.000 kali 9 tuh berapa ya? Ih gila, ini udah jam berapa nih? Jam 11 ya. Langsung pakai kalkulator aja deh. 300.000 misalnya jatuh sampai 90% ya teman-teman ya. Kita masih ada duit 30.000 gitu. Tapi kalau misalnya kita beli 300.000 dan ini naik menjadi 1000% gitu ya teman-teman ya, itu bisa menjadi 3,3 juta. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya. Misalnya kita modal 300.000 beli panda gitu ya. Beli koin panda ya. Nah koin micin tuh menariknya kalau dia misalnya ya dam itu jatuh ya 90%, teman-teman masih ada duit loh 30.000 ya gitu ya. Bahkan kalau damnya 99.000 masih ada duit 99%, itu masih ada duit lagi. Nah ini yang menarik sih teman-teman. Koin micin itu kalau teman-teman risetnya cukup baik ya, bukan berarti tentu semuanya benar ya. Saya banyak banget koin micin juga yang dam gitu ya teman-teman. Beli 300.000, beli 150.000 yang murah-murah aja lah teman-teman. Begitu dam bisa sampai 10.000, 7.000, tapi tiba-tiba ntar jadi 1 juta, jadi 2 juta gitu ya. Karena dia kayak masih ada kita, dia jatuh misalnya 300.000 jatuh 90% masih 30.000 gitu ya. Jatuh, kita masih ada koinnya loh. Ingat loh, kita masih memiliki koin loh teman-teman ya. Yang dimana koin ini kalau naik itu bisa, kalau misalnya naik 1000% nih teman-teman ya. Jika naik 1000%, ini kan bisa jadi berapa ya teman-teman ya? 3,3 juta ya tadi sudah hitung ya. Nah, inilah kira-kira waktu saya menemukan Shiba Inu, koin P, koin FEG, itu kira-kira kayak begini nih teman-teman ya. Oke, ya kalau 1000%, kalau jutaan persen gimana? Wah, edan ya. Oke, teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang ini kita ngelihat holdernya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngeliat kayak gini nih, kadang-kadang holdernya di mana ya kan? Lihat di sini ya, di CoinHunt, terus diklik ininya. Ini kan dilarikan ke Binance Smart Chain ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini klik lagi di sini ya, Haspandanya gitu ya. Ini gila nih, holdernya 203.000 guys. Gila. Edan. Ini gila banget ya, 203.000. Nah, cuma kita analisanya juga ini ya teman-teman ya. Jadi ibarat gini nih. Kalau saya centang ya, ini centang nama domainnya, cek dari nama koinnya, oke, market capnya oke, holdernya banyak oke, projectnya apa. Nah ini kita lihat projectnya dari mana teman-teman. Nah teman-teman bisa di sini kita lihat websitenya ya, dan websitenya tuh serius ya teman-teman ya, haspanda.com. Decentralized meme token ya, ini mirip-mirip lagi nih kayak Shiba Inu, kayak Doge ya. Jadi ini meme token itu gila sih, emang ada beberapa yang pro kontra ya. Meme token tuh kan ada yang bilang ya gila nih meme nggak ada project yang nggak jelas gitu ya. Tapi gini teman-teman ya, kita nggak munafik ya, kita kan pengen cepet dapet duit juga gitu ya. Dan berarti gini, misalnya ini ada sebuah peluang gitu ya, yang bisa modalnya juga nggak terlalu besar, tapi kalau ini bisa meledak karena kekuatan komunitas. Kalau meme itu kan biasa kekuatan komunitas ya. Jadi kayak Doge itu orang kadang-kadang beli nggak ngerti beli apaan gitu. Beli Doge beli aja gitu ya. Tapi kalau semuanya beli itu jadi kekuatan loh teman-teman. Maksudnya semuanya holder gitu ya. Akhirnya malah naik dibanding dengan project yang oke banget, tapi karena nggak ada influencernya, nggak ada yang ngangkat gitu ya. Tapi ya itulah. Tapi tetap ya teman-teman, prioritasnya tuh kalau saya sih bukan koin micin ya. Prioritasnya tuh emang koin-koin blue chip yang projectnya jelas. Tapi koin micin ini ya buat bonus-bonus gitu ya teman-teman ya.
Nah ini jadi ya, harapannya sih bisa kayak PIG atau PIC token atau Shiba ini ya, karena dia belum launching di mana-mana ya teman-teman ya. Oke, ini Panda feature, token feature-nya Panda utility for dApps ya. Jadi ya meme token ya teman-teman. Terus kita lihat ini Telegramnya aja, kita klik ya. Lihat ya, 36.185, 8.253 yang online. Gila ini teman-teman. 22 hari 36.000, ini berarti kan komunitasnya kuat banget ya. Who knows ya. Dan dia belum masuk Binance, belum masuk toko kripto, belum masuk Indodax. Ini kita bener-bener yang ini yang disebut dengan colong start. Makanya banyak banget orang yang kaya raya dari Shiba Inu karena menemukan koin-koin permata seperti ini ketika belum launching di Binance, toko kripto dan macam-macam ya. Nah, jadi teman-teman tuh bisa cari itu dari coinhunt.cc dan atau coin market cap di sini gitu ya. Kalau saya sih lebih senang ini kayak coinhunt ini kayak startupnya lah gitu, kayak apa istilahnya ya, inkubatornya ya kali ya, kayak apa ya, sandboxnya gitu. Jadi ini kumpulan para pengusaha startup. Ini kayak gini ya. Ini kumpulan. Jadi ini kayak sandbox ya kalau di film startup ya. Teman-teman udah nonton film startup yang baru belum? Nonton ya, Netflix ya. Startupnya tapi yang versi bule tuh. Itu tentang cryptocurrency, bagus sekali tuh. Tapi dibumbui oleh gangster dan narkobasi ya, tapi tapi seru lah, seru lah. Di film itu, ini nih teman-teman ya. Saya juga belum nonton, saya baru nonton sampai season 2 ya. Bukan yang ini ya, bukan 6 dosan ya. Yang baru ya. Nah, yang ini nih. Ini gila, ini keren banget ya, sumpah film ini keren banget ya. Ini di sini tuh, nah ini programmernya, ini CEO-nya ya, terus ini gangsternya, teman-teman nonton deh. Jadi ini si programmer ini begitu yakin bahwa masa depan itu ada di tangan kripto gitu ya. Ini siapa sih namanya, kok gue lupa ya. Pada baru nonton ya. Tapi ini oke lah, keren lah, filmnya keren banget ya. Terus ini anak baik yang tiba-tiba terjerumus gitu ya. Terus mau jadi pengusaha, terus dia juga yakin dengan masa depan tentang cryptocurrency dan lain-lain ya. Ini investornya deh. Wah, pokoknya seru lah teman-teman ya. Dibumbui dengan bisa ada air mata juga ya yang jatuh ya. Karena ada apa yang menyentuh juga lah, kemanusiaan yang menyentuh juga ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya, guys. Nah, cuma saya yang agak khawatir tuh di sini holdernya tuh. Nah ini kayak ini agak-agak seperti spekulasi ya. Ini 50% tuh ada di address yang ini gitu ya. Tapi nanti kita coba cek lagi ya. Tapi yang jelas sudah memenuhi projectnya apa nih? Projectnya meme ya. Ya kayak Shiba, kayak ya Doge ya. Cuma dia bener-bener, nah ini nih teman-teman, lanjut ya ke website tadi mana? Panda. Panda. Ini websitenya udah 22 hari ya. Komunitasnya udah oke, tapi dia simple banget ya. Ini kalau teman-teman mau di apa namanya, di bahasa Indonesia ini ya, nanti teman-teman baca sendiri ya. Tapi intinya ini adalah apa ya namanya, meme coin meme ya. Nah ini kan harusnya ada istilahnya roadmap ya teman-teman. Nah, webnya oke, keren. Telegramnya seru kah? Ya itu tadi 36.000 ya. Nggak usah di join ya teman-teman ya, nanti kebanyakan Telegram repot ya. Apakah dalam itu ada roadmap planning 1 tahun? Nah ini yang kurang nih, dia roadmapnya kok nggak dibikin ya. Hasband's first mission is become, jadi cuma to become the most decentralized meme token. We want surpass Dogecoin in the number of active token holder or second. Nah dia juga dibilang gini teman-teman, kita bagi holder tuh nanti dikasih 3% gitu ya. Kayaknya kalau kita nahan gitu nanti kita dapat tambahan dari hasil burn atau apa gitu ya teman-teman ya. This give fund out token utility and make sure price continue growing once first mission become reality. Wah ini ya roadmapnya tuh kurang detail sih menurut saya ya. Tapi yang kalau saya lihat sih kekuatan komunitasnya ini ya sadis banget ya. 203.000 holder guys, gokil. Oke, terus apa lagi nih teman-teman ya? Oh, ada muka ownernya. Nah ini tadi nggak ada ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan nanti dia update ya, karena dulu juga token-token kayak yang SafeMoon, FEG dan lain-lain tuh biasanya juga awal webnya tuh biasa banget gitu ya. Terus makin lama makin berkembang, ditambahin makin serius gitu ya.
Oke, terus likuiditasnya nih penting ya, liquidnya ya, supaya tidak scam ya teman-teman. Nah, liquid itu sama biasanya kalau lihat liquid atau enggaknya tuh berbarengan dengan kita melihat di PuCoin ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? PuCoin.app kita buka ya. Terus kemudian kita lihat di sini teman-teman. Pastikan ngambil ininya bener ya dari BSC Scan ini ya teman-teman ya. Ya, kontraknya itu harus dari BSC Scan yang ada kelihatan 203.000 holder karena banyak palsunya teman-teman ya. Atau kalau mau aman dari Coin Market Cap ya teman-teman. Coin Market Cap ini juga, nah ini pasti bener nih. Oke, dari situ ya jangan sampai salah kontrak ya. Karena biasanya kalau koin yang lagi happening tuh banyak yang malsuin gitu. Oke, ini tinggal paste di sini, Haspanda. Ini kita bisa lihat di sini dulu ya teman-teman ya. Kita lihat di sini nih. Ini namanya likuiditasnya tuh di sini ya teman-teman ya. Dia ada di PancakeSwap versi 2 ya. Ada 196.000 ya. Lumayan ya, ada liquid ya teman-teman. Terus di BUSD-nya masih kecil ya karena di versi 1 emang nggak ada ya karena udah pakai versi 2. Nah, ini lumayan maksudnya liquid ya, ada duitnya yang kita kalau misalnya liquid itu maksudnya kita beli bisa jual lagi gitu ya. Nah, yang menarik ini, wah gila sih ini saya suka banget ya grafik yang kayak gini ya. Grafiknya joget guys. Nggak cuma gini aja tuh dia joget tuh. Dem 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 gitu ya. Artinya dia seru lah ya, seru ya. Aktif banget gitu ya. Teman-teman bayangin ya dari sini ya ke sini tuh berapa persen nih. Langsung kayak raya ya guys. Dan ini belum ada di Binance ya. Dan ini harganya juga masih 0,0000000 banyak banget gitu ya. Haspanda ini ya. Saya berharap nih Haspanda ini nanti webnya dibenerin, ditambahin. Dan ini menurut saya ini beli nggak nih? Nah, saya sih mau jajan ya guys. Saya mau jajan ya. Sebenarnya ada supportnya tuh di sini nih di 0,00002383 ya. Cuma dia ada di sini nih guys. Sekarang dia sideways di sini. Kalau mau lebih asik sih belinya di sini ya. Ya pas di sini karena supportnya kuat nih. Nah, kalau gini ada masih potensi turun lagi nggak? Ya masih lah bisa juga ke sini gitu ya. Kita kan nggak bisa ngeramal masa depan ya. Tapi kalau saya sih gini teman-teman, kalau udah ngelihat ini sudah cukup oke dan dia di satu di sini, biasanya saya ambil di sini guys. Saya ambil di sini dan saya bersiap nih kalau turun ke sini saya ambil lagi, turun ke sini saya ambil lagi. Jadi 3 kali tahap ya. Jadi belinya tuh misalnya kita punya ada uang 1 juta ya 30% aja, 30% di sini. Nanti kalau jatuh beli lagi di sini, kalau jatuh beli lagi di sini gitu ya. Kenapa sih bisa 3 kali beli gitu? Karena kalau misalnya kita nggak beli di sini tiba-tiba dia melesat, terus tiba-tiba happening, terus masuk Binance, masuk dan lain-lain, ya kita ketinggalan kereta. Kita berharap beli di sini, akhirnya gigit jari. Gigit jari tuh ketinggalan kereta ya gitu ya. Nah, ini mumpung lagi belum FOMO ya guys. Ini menurut saya oke ambil di sini, nanti ambil di sini. Jadi kesimpulannya saya mau nyicil ini 3 kali ya. Beli di sini, beli di sini, sama beli di sini. Jadi dipantau terus ya teman-teman ya. Oke, jadi menurut saya itu sih ya teman-teman ya. Apalagi ya, chartnya udah, likuiditasnya oke. Ya sih gitu sih teman-teman ya. Jadi kesimpulannya saya hari ini akan jajan apa namanya? Haspanda. Dia adanya di PancakeSwap. Nah, bagaimana cara belinya teman-teman? Bisa sorry bukan ngajakin beli ya, sorry bukan ngajakin beli. Lupa kameranya di sini, biasanya ada di situ ya. Jadi belinya itu kalau saya pakai PancakeSwap itu biasanya linknya ada di deskripsi di bawah ya. Itu pakai Trust Wallet terus PancakeSwap. Ingat ya, ini bukan ajakan untuk beli. Cuma saya mau bikin video untuk diri saya sendiri gitu ya. Disclaimer ya. Bisnis kripto, trading kripto itu sama kayak bisnis lainnya ya. Sama kayak investasi lainnya tetap mengandung resiko ya. Jadi baik-baik gunakan uangnya guys. Tapi kalau uang kopi ya santai aja sih, karena saya pakai uang kopi ya, bukan uang jual rumah atau pinjaman online. Oke, good luck guys, sampai ketemu di video berikutnya.